Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Zahra. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai akad ijarah. Langsung saja ke pertama yaitu pengertiannya. Secara bahasa atau secara etimologi, ijarah berasal dari kata al-ajru, al-iwadu yang artinya ganti atau kompensasi. Sedangkan secara istilah atau secara terminologi, ijarah adalah akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa atau yang disebut juga dengan ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Eh, jadi, ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa dan dengan jalan penggantian atau membayar sewa dengan sejumlah tertentu. Selanjutnya, jika dilihat berdasarkan pengertian, akad ijarah ini mirip dengan leasing atau sewa menyewa, namun ada beberapa perbedaan di antara akad ijarah dan leasing. Pertama dari objeknya, dalam akad ijarah, eh, yang dijual itu adalah manfaat barang dan jasa, sedangkan di dalam leasing hanya manfaat barang saja. Kemudian dalam metode pembayaran, dalam akad ijarah, metode pembayarannya tergantung atau tidak tergantung pada kondisi barang atau jasa yang disewa. Sedangkan jika leasing itu metode pembayarannya tidak tergantung pada kondisi barang yang disewa. Kemudian untuk perpindahan kepemilikan, dalam ijarah itu tidak ada perpindahan kepemilikan. Kemudian dalam INBT, janji untuk menjual atau menghibahkan di awal akad. Namun dalam leasing, untuk perpindahan kepemilikan itu dibagi dua. Yang pertama, dalam sewa guna operasi itu tidak ada transfer kepemilikan, sedangkan sewa guna dengan opsi memiliki opsi membeli atau tidak membeli di akhir masa sewa. Selanjutnya, untuk jenis-jenis leasing di dalam ijarah, lease purchase itu tidak diperbolehkan karena akadnya gharar ya, antara yang menyewa dan yang menyewakan. Kemudian untuk sell and lease back itu dalam ijarah diperbolehkan. Sedangkan dalam leasing, lease purchase dan sell and lease back itu keduanya diperbolehkan. Selanjutnya itu ada jenis akad ijarah. Akad ijarah ini jenis-jenisnya dibagi menjadi dua. Yang pertama berdasarkan objek yang disewakan, yang kedua berdasarkan PSAK 107. Berdasarkan objek yang disewakan, itu yang pertama ada manfaat atas aset yang tidak bergerak, itu berupa rumah atau aset bergerak seperti mobil, motor, pakaian, dan sebagainya. Kemudian manfaat atas jasa berasal dari hasil karya atau dari pekerjaan seseorang. Kemudian berdasarkan PSAK 107, yang pertama, ijarah merupakan sewa menyewa objek ijarah tanpa perpindahan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset terkait, dengan atau tanpa wa'ad atau janji untuk memindahkan kepemilikan pada saat tertentu. Yang kedua, ijarah mutahiyah bin tamlik atau IMBT yang sudah disebutkan sebelumnya adalah ijarah dengan wa'ad atau janji perpindahan kepemilikan aset yang diijarahkan pada saat tertentu. Kemudian yang ketiga ada jual dan ijarah, yaitu merupakan transaksi menjual aset ijarah kepada pihak lain dan kemudian menyewa kembali aset ijarah yang telah dijual tersebut. Kemudian yang terakhir itu ada ijarah lanjut yang menyewakan lebih lanjut kepada pihak lain atas aset yang sebelumnya disewa dari pemilik atau dari pemberi sewa. Kemudian dasar syariahnya pertama itu dari Al-Quran. Dalam surat Al-Zukhruf ayat 32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan." Kemudian dari As-Sunnah atau hadis, itu diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Berbekallah kamu dan kemudian berikanlah oleh upahnya kepada tukang bekam itu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, Rasulullah melarang dua bentuk akad sekaligus dalam satu objek, yaitu hadis riwayat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Selanjutnya ada rukun ijarah. Rukun ijarah ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama, pelaku terdiri atas pemberi sewa atau pemberi jasa.
atau disebut juga dengan lisor atau mukjir, dan penyewa atau pengguna jasa. Kemudian ada objek. Objek akad ijarah itu berupa manfaat aset atau makjur dan pembayaran sewa atau manfaat jasa dan pembayaran upah. Kemudian yang terakhir itu ada ijab kabul atau serah terima, yaitu pernyataan dan ekspresi saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku akad. Selanjutnya itu ada ketentuan syariah, di mana yang pertama pelaku harus cukup umur dan balik. Yang kedua, ketentuan syariah untuk objek akad ijarah. Yang pertama itu berdasarkan manfaat aset atau jasanya, di mana aset atau jasa tersebut dapat dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak. Kedua, diperbolehkan secara syariah atau tidak diharamkan. Yang ketiga, harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan ketidaktahuan yang dapat menimbulkan sengketa. Kedua, eh, ketentuan syariah terkait sewa dan upah itu harus jelas besarnya dan diketahui oleh para pihak yang berakad. Kemudian boleh dibayarkan dalam bentuk jasa atau manfaat lain dari jenis yang serupa dengan objek akad tersebut. Kemudian bersifat fleksibel dalam artian dapat berbeda untuk ukuran waktu, tempat, dan jarak, dan lainnya. Begitu disepakati, maka harga sewa akan mengikat selama masa akad. Kemudian ketentuan syariah untuk ijarah muntahiyah bin tamlik, yaitu pihak yang melakukan ijarah muntahiyah bin tamlik harus melaksanakan akad ijarah terlebih dahulu. Akad pemindahan kepemilikan, baik dengan jual beli atau pemberian, hanya dapat dilakukan setelah berakhirnya akad ijarah. Kemudian janji pemindahan kepemilikan yang disepakati di awal akad ijarah adalah wa'ad atau janji yang hukumnya tidak mengikat. Kemudian ada ijab kabul, yaitu pernyataan saling ridho atau rela di antara pihak-pihak pelaku yang dilakukan secara verbal, tertulis, melalui korespondensi, atau menggunakan cara-cara komunikasi modern. Baiklah, sekian materi yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.